Oke, yang kedua itu kita masuk di modus Tholen, di mana modus Tholen itu basically hampir sama, tapi dia di premis kedua ya, di premis kedua itu ada negasi nih teman-teman. Jadi ketika saya punya formula P maka Q dan premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P gitu. Jadi ini kan ada, oh ternyata di soal itu Q-nya ada 2 nih ya, maka kesimpulannya adalah P gitu. Tapi ada negasinya nih ya, jangan lupa. Nah, untuk soalnya jika Zeus seorang manusia maka ia dapat mati gitu. Jika Zeus seorang manusia ini adalah P, maka ia dapat mati. Ini adalah Q ya. Nah, Zeus itu tidak dapat, tidak itu ada negasi berarti tidak dapat mati. Ya, ini mati berarti mati kan Q ya, berarti negasi Q di sini. Berarti di sini adalah negasi P gitu. Itu yang kedua adalah modus Tholen. Nah, yang ketiga itu penambahan disjungtif. Jadi ketika teman-teman disuguhi satu pernyataan aja ya, satu pernyataan aja kayak gini, misal P aja atau Q aja, itu dia akan sama-sama menghasilkan kesimpulan dua kesimpulan ya. Dimana dua kesimpulan ini sebenarnya kan kayak pernyataan yang ngambang ya, karena kan ada atau di sini. Jadi kita coba lihat dari kalimatnya aja. Simon itu mengambil mata kuliah matematika diskrit. Nah, kesimpulannya Simon mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mengulang kuliah algoritma gitu ya. Jadi ada satu pernyataan yang dihubungkan sama operator logika atau gitu. Ini untuk penambahan disjungtif, karena kan ini namanya juga disjungtif ya. Otomatis ini dia ditambahkan oleh operator atau. Oke, terus yang keempat itu tentang penyederhanaan konjungtif. Jadi kalau teman-teman disuguhi seperti ini, jadi ini ada dan ya. Ini ada dan. P dan Q, ini dan P dan Q. Kalau teman-teman ada satu pernyataan aja kayak gini, ini nanti kesimpulannya bisa satu doang nih, antara P doang atau Q doang. Nah, ini coba contohnya. Itu Lina menguasai bahasa basic dan Pascal. Lina menguasai bahasa basic gitu ya. Ini bisa aja dia, ini kesimpulannya bahasa Pascal bisa aja gitu, tapi satu aja gitu kesimpulannya. Ini untuk hukum penyederhanaan konjungtif gitu. Nah, yang kelima itu tentang untuk hukum silogisme disjungtif. Kalau ngomongin silogisme disjungtif itu bedanya sama yang modus Tholen tadi ya. Itu kita pakainya atau nih ya. Kita coba formula yang pertama itu P atau Q. P atau Q dan premis yang keduanya adalah negasi P. Ketika premis keduanya adalah negasi P, itu kesimpulannya adalah Q tapi tanpa negasi ya. Itu bedain sama yang modus Tholen tadi. Jadi ini kan ada P nih, P. Berarti kita kesimpulannya nggak bakalan pakai P, tapi ini ada negasinya, berarti kita pakainya Q gitu kesimpulannya. Begitupun yang ini, kalau ini kan Q-nya ada 2 nih ya, berarti kesimpulannya adalah P. Ini ada negasinya tapi ada syaratnya, ada negasi. Oke, kita coba lebih dalam ya, pakai kata-kata atau pakai kalimat aja. Nah, premis yang ke-1 itu kunci kamarku ada di sakuku, atau ini P ya. Atau itu begini, tertinggal di rumah. Tertinggal di rumah itu Q. Nah, kunci kamarku tidak ada di sakuku. Ini berarti negasi, ini kan tidak ada, ini ada. Tidak ada berarti negasi P ya. P ketemu negasi P, berarti hasilnya nanti ini Q ya pasti. Kunci kamarku tertinggal di rumah. Oke. Nah, yang ke-6 itu tentang silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis itu sebenarnya pernyataan-pernyataan logika yang sering banget kita temuin juga di SMA ya. Jadi kalau A adalah B dan B adalah C, otomatis A adalah C gitu ya. Jadi itu sih. Nah, ini contohnya seperti ini. Jika
18486 habis dibagi 18, maka 18486 habis dibagi 9. Oke, ini adalah P ya. Ini adalah Q-nya. Oke, jika 18486 habis dibagi 9, ini adalah Q, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Ini adalah R ya. Tidak sih soalnya. Nah, kesimpulannya pasti yang ada ini nih, sebenarnya bisa dicoret aja nih. Kita lihat. Ini kan Q-nya ada 2, Q-nya dicoret aja, maka kesimpulannya adalah P dan R gitu. Jika 18486 habis dibagi 18, maka jumlah digit-digitnya habis dibagi 9. Ini ya, kesimpulannya kayak gini. Sebenarnya sekali cuma nyoret aja sih, nyoret yang sama gitu.